2429210009. Di sini saya akan menjelaskan soal problem zeta yang kemarin dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini ada soal P91A. Dia SLU itu dibentuk pada tanggal 1 Januari. Nah, selama tahun pertama operasi itu, pengeluaran dan penerimaan aset pabrik berikut dicatat secara asal. Jadi di sini ada yang debit dan kredit. Nah, buat nomor satunya itu ada biaya penimbunan dan pengerukan tanah. Itu masuknya ke land 6.600. Terus yang kedua itu ada pembayaran penuh kontraktor bangunan, masuknya ke building 780.000. Yang ketiga itu ada pajak properti atas tanah tahunan, itu masuknya ke other account 5.000. Yang keempat itu ada biaya pembelian real estate sebagai lokasi pabrik, itu masuknya ke land 145.000. Yang kelima ada biaya penggalian untuk bangunan baru, itu masuknya ke building 35.000. Yang keenam itu biaya arsitek untuk rencana pembangunan 10.500 masuk ke building. Yang ketujuh ada pajak real estate yang dibayarkan pada saat pembelian properti, itu masuknya ke land 2.800. Yang kedelapan ada biaya pembangunan tempat parkir, itu masuknya ke other account 14.000. Yang kesembilan itu biaya pembongkaran bangunan tanah untuk bangunan baru, itu masuknya ke land 15.000. Nah, yang ke-10 itu ada di kredit, itu hasil penjualan material bangunan yang dibongkar itu 3.600. Jadi total di land itu 165.800, untuk di buildingnya 825.500, sama yang di sini ya total. Terus ada soal P92A. Jadi di sini ada keterangan ini bisa 1, 2, dan 3. Bisa 1 itu diperoleh pada tanggal 1 Januari 2015. Sini biayanya 96.000, terus residual value-nya 6.000, useful life in years-nya itu 5 tahun. Nah, di sini udah aku masukin award-nya atau diperolehnya itu 1 Januari 2015. Sorry, ini harusnya 2015 tipe. Terus cost-nya itu 96.000, residual value-nya itu 6.000, dan useful life-nya itu 5 tahun. Nah, di sini yang ke-1 itu menggunakan metode straight line atau garis lurus. Nah, di sini kan useful life-nya 5 tahun, berarti di tahun itu harus 5 tahun. Nah, untuk mencari depreciation expense-nya itu menggunakan rumus cost dikurang residual value dibagi useful life. Jadi 96.000 dikurang 6.000 dibagi 5 itu jadi 18.000. Terus untuk accumulated depreciation itu ini sama ya, karena kan awal. Terus buat seterusnya itu dari 15 ditambah 18 jadi 30. Jadi untuk seterusnya itu ditambahin dari depreciation expense. Terus untuk mencari value of bus after depreciation itu 96.000 dari cost-nya itu 96.000 dikurang sama accumulated depreciation 18.000. Jadi 78.000. Untuk hasil selanjutnya itu sama dari cost dikurang sama depreciation expense-nya gitu. Terus buat bis kedua itu keterangannya diperolehnya 1 Januari 2015. Cost-nya itu 142.000, residual value-nya itu 10.000, dan useful life-nya itu 4 tahun. Untuk bis 2 ini menggunakan metode declining balance. Nah, di sini udah tulis keterangannya. Karena di sini kan useful life-nya itu 4 tahun. Jadi di bagian tahunnya ini harus 4 tahun sesuai. Nah, sebelumnya itu menggunakan rumus 2 dikali 100%, itu kan 2. Terus dibagi sama useful life-nya itu
4. Jadi 2 dibagi 4 itu kan 0,5. Jadi dijadiin ke persenan, jadi 50%. Jadi DDB rate-nya itu 50%. Nah, terus untuk mencari value of base accumulated depreciation, ini 140.000 dikurang sama akumulasi depresiasi 70.000. Jadi buat seterusnya itu ditambahin sama akumulasi depresiasinya. Terus buat mencari depreciation expense-nya itu 140.000 dikali 2 dibagi 4. Jadi 170.000. Buat seterusnya itu 140 di 100, bentar. Ini depreciation expense itu 35. Ya, pokoknya itu. Terus buat akumulasi depreciation itu nah, ini buat akumulasi depresiasinya itu 70 ditambah sama 35, jadi 105. Terus buat value of base after depreciation itu 140.000 dikurang sama 70. Nah, ini buat seterusnya itu 140. Ini dari sini 140 dikurang sama 105. Nah, ya. Ini sejujurnya saya di sini masih kurang gitu Pak buat declining balance-nya gitu. Masih kurang buat memahaminya Pak. Oke. Terus yang ketiga itu bis 3 itu diperoleh 1 Januari 2016, biayanya 92.000, residual value-nya itu 8.000 dan useful life-nya itu 5 tahun. Nah, di sini menggunakan metode units of activity. Nah, di sini udah dikasih tahu nih penjelasannya. Terus total miles-nya nah, di sini kan udah dikasih keterangan total miles-nya itu 120.000. Nah, terus sini udah ada keterangannya nih, 2016 itu 24.000, 2017 36.000, 2018 31. Nah, sisanya ini kan gak diketahui, jadi kayak dari asumsi gitu biar bisa dapat 120.000 miles. Nah, terus buat nyari depreciation per miles itu 92.000 dikurang 8.000 dibagi 120.000, jadi 0,7. Nah, buat depreciation expense-nya itu dari miles-nya ini 24.000 dikali 0,7, jadi 16.800. Sama buat seterusnya itu ngikutin dari miles-nya, jadi kayak ini 25.200 itu dapat dari 36.000 dikali 0,7. Nah, gitu. Terus buat accumulated depreciation-nya itu dari 25 ini dari sini 25.200 ditambah 16.800, 42.000 gitu. Ini sama ya, jadi kayak kalau buat awalan itu sama kayak depreciation expense yang awal gitu. Jadi buat nyari seterusnya itu ya dari sini 16.800 ditambah 25.200, jadi 42.000. Nah, buat value of base-nya itu biaya nih 92.000 dikurang 16.800. 16.800 itu dari depreciation expense, jadi hasilnya itu 75.200. Terus buat 92.000 di
kurang sama 2500. Jadi buat seterusnya itu dikurangi sama ini, dari 92.000 dikurangi sama si akumulasi depresiasinya gitu. Nah terus di sini kan ada instruksinya. Yang A itu ini, yang A itu jumlah akumulasi penyusutannya, si accumulated depreciation-nya setiap bis pada tanggal 31 Desember 2017. Nah di sini bis 1 itu mana ya, di tahun 2017 itu dia 54.000 akumulasi depresiasi. Terus bis 2 di tahun 2017 itu 122.500. Nah buat bis 3 itu di tahun 2017 akumulasi depresiasi itu 42.000. Terus yang B, jika bis 2 dibeli pada tanggal 1 April dan bukan pada tanggal 1 Januari, berapakah biaya penyusutan bis tersebut pada tahun 2015 dan 2016? Nah, di sini ini untuk 31 Desember 2015 itu 52.500. Hasilnya dari mana? Dari 140.000 dikali 50% dikali 9 per 12 atau dibagi 12. Jadi hasilnya 52.500. Terus untuk 31 Desember 2016 itu totalnya 43.750. Hasilnya dari mana? Dari 140.000 dikurang 52.500 dikali 50%. Jadi hasilnya 43.750. Nah, terus soal P93. Jadi di sini ada keterangannya pada Januari 1 atau 1 Januari 2017 itu si orang ini beli 2 mesin. Jadi dibagi 2 gitu, ada mesin A sama mesin B. Nah di sini ada keterangannya nih, mesin A itu untuk price-nya itu 35.000. Terus ada sales tax-nya 2.200, terus shipping cost-nya 150, insurance during shipping-nya 80, terus ada installation and testing cost itu 70, dan 100 perak untuk oil and lubricant. Nah di sini si jabarin nih, ini dari harganya nih, tadi kan price-nya itu 35.000. Terus buat expenditure-nya ada sales tax-nya segini 2.200, terus ada shipping cost-nya 150, ada insurance during shipping-nya itu 80, installation and testing cost 70.000, dan oil and lubricant itu 100. Nah terus ada keterangannya mana ya, useful life-nya itu 5 tahun, sama residual value-nya itu 5.000. Nah masukin lagi nih di sini useful life itu 5 tahun sama residual value-nya itu 5.000. Nah terus soalnya itu yang A nih, buat si mesin A 1A itu ada disuruh ngejurnal pembelian pas 1 Januari 2017. Nah di sini ini buat forecast jurnal nih, ini semua tadi ditotalin, ditambahin gitu, jadi total seluruhnya itu 37.600. Nah ini harus di jurnal. Jurnal itu adalah machinery di debit 37.600 dan cashnya di kredit itu 37.600. Nah terus soal yang 2A itu disuruh jurnal untuk mencatat penyusutan tahunan pada tanggal 31 Desember 2017. Nah sini kan depresiasinya tahunnya itu ada 5, karena kan tadi udah dijelasin keterangan itu useful life itu 5 tahun, jadi kita tahunnya itu sampai 5. Nah untuk mencari depreciation expense-nya itu menggunakan metode straight line.
Jadi ini tuh dari 37.600 dikurang 5.000 dibagi 5, jadi 6.520 ininya 6.520. Terus buat accumulated depreciation itu buat yang selanjutnya itu ditambah ini dari 6.520 ditambah 6.520 jadi 13.040 dan seterusnya. Terus untuk value of machine after depreciation-nya itu dari sini totalnya itu 37.600 dikurang 6.520 jadi hasilnya itu 31.080. Nah buat seterusnya itu tinggal disesuaikan sama si ini. Nah gitu. Oh iya, tadi pas udah dapet depreciation-nya berapa itu dimasukin lagi ke jurnal baru. Jadi jurnal itu depreciation expense di debit 6.520 dan accumulated depreciation-nya di kredit itu 6.520. Nah terus ini udah selesai yang mesin A. Nah sekarang yang mesin B. Ini berarti dia soalnya yang B. Ini kita baca dulu keterangannya. Itu harga mesinnya itu 80.000, terus useful life-nya itu 4 tahun, residual value-nya 5.000. Nah, jadi udah dijabarin nih kan, price-nya 80, useful life-nya 4 tahun, residual value-nya itu 5.000. Nah, terus soal yang pertama itu menggunakan straight line ya, metode garis lurus. Ini masih sama kayak tadi, berarti 80.000 dikurang 5.000 dibagi 4 jadi 18.750. Nah buat menentukan accumulated depreciation selanjutnya itu 18.750 ditambah 18.750 jadi 37.500 dan seterusnya. Terus buat value of machine after depreciation itu sama kayak tadi sebelumnya, itu dari price-nya ini 80.000 dikurang 18.750 jadi 61.250. Jadi ini buat hasil selanjutnya itu disesuaikan sama si accumulated depreciation. Nah yang kedua itu menggunakan metode declining balance. Nah di sini ada keterangannya, tingkat bunga yang digunakan adalah 2 kali lipat dari tingkat bunga garis lurus. Itu pokoknya. Ini yang kedua menggunakan declining balance. Ini masih sama, cuman kalau declining balance itu kan ada ininya nih, di sini DDB rate 50%. Nah buat mencari ininya itu bentar, machine value 80.000 value of machine 80.000. Nah ini dari biaya ini 80.000 dikurang sama ini accumulated depreciation. Nah buat dari seterusnya itu disesuaikan sama si accumulated depreciation gitu. Jadi ini tuh dari dibagi 2 gitu kayaknya, 80.000 bagi 2 jadinya 40.000. Nah terus buat nentuin depreciation expense itu berarti dari ini 80.000 dikali 50% jadi 40.000. Ini buat seterusnya gitu. Nah terus lanjutin aja ke value of machine after depreciation. Itu cara nyarinya itu di sini dari biaya 80.000 nih, yang ini 80.000 dikurangin sama accumulated depreciation jadi totalnya 40.000. Nah buat seterusnya sama kayak tadi yang sebelumnya si metode straight line, sesuaiin sama accumulated depreciation-nya. Terus yang ketiga menggunakan unit of activity. Terus di sini tuh useful life-nya masih sama. Useful life-nya sama 4 tahun. Terus di sini
ada keterangannya 125 unit. Buat 2017 itu ada 42.000 unit, 2018 37.000 unit, 2019 itu 28.000 unit, dan 2020 itu ada 18 unit. Nah, di sini langsung aja dijabarin, nih masukin kan udah sesuai. Terus buat nyari depreciation per unitnya itu dari 80.000 nih, 80.000 dikurang 5.000 dibagi 125.000, jadi hasilnya 0,6. Ini sama semua. Terus buat mencari depreciation expense itu 42.000 ini nih dari unitnya dikali 0,6, jadi hasilnya 25.200. Ini sama hasil selanjutnya itu disesuaikan aja sama unit dan depreciation per unit. Terus buat accumulated depreciation-nya itu sama, tapi bentar. Buat yang ininya dari sini 25.200 ditambah 22.200, pokoknya sama kayak yang tadi sebelumnya itu. Terus lanjut aja ke value of machine after depreciation. Itu cara nyarinya dari sini 80.000 dikurangin sama akumulasi depresiasi 25.200, jadi hasilnya 54.800 dan seterusnya. Nah, terus soal yang C-nya itu di sini metode manakah yang digunakan untuk menghitung penyusutan pada mesin milik yang menghasilkan jumlah beban penyusutan tertinggi pada tahun 2017. Terus jumlah tertinggi pada tahun 4 dan jumlah total tertinggi selama periode 4 tahun. Nah, di sini buat jumlah tertinggi di tahun pertama itu metode declining balance 40.000. Nih 40.000 dari sini, terus tahun pertama 40.000 ya. Terus buat jumlah tertinggi di tahun 4 itu menggunakan cycling method 18.000. Nah, terus yang jumlah total tertinggi selama periode 4 tahun itu semuanya sama 75.000. Nih dari sini ke ini sama ini. Nah, ini lanjut ke soal P9 patah. Di sini keterangan itu pada awal tahun 2015 si Manson itu membeli peralatan seharga 80.000. Terus diperkirakan peralatan ini akan memiliki masa manfaat 6 tahun, useful life-nya 6 tahun. Terus residual value-nya itu 8.000. Langsung aja kita masukin 2015 itu value-nya itu 80.000, useful life-nya itu 6 tahun, dan residual value-nya itu 8.000. Nah, kenapa ini cuma 2 tahun? Karena nanti di 2017 itu beda lagi gitu. Jadi ini cuma pakai 2 tahun di 2015. Nah, cara nyari depreciation expense itu masih sama menggunakan straight line method. 80.000 dikurang 8.000 dibagi 6 jadi 12.000. Nah, buat accumulated depreciation itu sama. Buat selanjutnya itu ya tinggal 12.000 tambah 12.000 jadi 24.000. Buat value of equipment itu masih sama 80.000 dikurang sama ini 12.000 jadi 68.000. Buat hasil ini juga sama kayak tadi. Nah, terus lanjut nih selama tahun 2017 tahun ketiga masa pakai peralatan, teknisi perusahaan mempertimbangkan kembali ekspektasi mereka dan memperkirakan bahwa masa pakai peralatan mungkin akan menjadi 7 tahun. Jadi tadi kan 6, jadi nambah 1. Nah, terus kan di sini ada keterangan di 2020, jadi di 2017 itu cuma kepake 3. Jadi 2017, 18, 19.
Nyari depreciation expense masih sama kayak tadi, kayak 80.000 dikurang 8.000 dibagi 7, jadi 9.600. Terus ininya buat accumulated depreciation itu ya sama kayak tadi, ini masih sama juga kayak tadi yang pertama. Nah terus di tahun selama tahun 2020 nilai sisa yang diperkirakan berkurang menjadi 4.400. Jadi residual value-nya itu jadi 4.400. Ini pakai cuma 2 tahun, karena kan di sini juga ada keterangan ya dari 2015, 16, 17, 19, 19, 20. Jadi ini sisanya 2020 sama 2021. Caranya masih sama kayak tadi, 80.000 dikurang 8.000 dibagi enggak, ini kan ganti ya residual value-nya. Berarti 80.000 dikurang 4.400 dibagi berapa tadi? Bagi ini berarti 80.000 dikurang 4.400 dibagi bagi dua. Oh iya, berarti 80.000 dikurang 4.400 ya pokoknya gitu. Jadi sempat lupa sih. Nah buat ininya juga sama nih, masih sama kayak tadi ya, menggunakan masih sama kayak yang atas straight line. Nah terus di sini tinggal dimasukin aja depreciation expense sama accumulated depreciation. Di sini ada keterangannya kan 2021 depreciation expense itu 11.400, sama kan 11.400 di akhir depreciation expense. Oke. Lanjut aja ke page 95. Nah ini P95 itu pada tanggal 31 Desember 2016 si Jimenez ini melaporkan hal berikut sebagai aset pabrik. Nah jadi ini tuh ini kayak laporannya itu, tanahnya segini 3 juta, land maksudnya, terus buildingnya 26.500, accumulated depreciation buildingnya 12.100, terus equipment 40 juta deh. Oh ini 26.500, ini 12.100, jadi 40 juta. Terus accumulated depreciation equipment itu 5 juta. Oh ini totalnya tuh dari ini 26 juta 500 dikurang 12 juta 100, jadi 14 juta 400. Sini yang 35 ini dari 40 juta dikurang 5 juta, jadi 35 juta. Jadi total asetnya itu 52 juta 400 ribu. Nah terus selama tahun 2017 itu ada transaksi nih, April 1 dia membeli land atau tanah sebesar 2.200.000. Nah kita tahu nih pasti jurnalnya, landnya itu di debit 2.200.000, cashnya 2.200.000. Terus Mei tanggal 1 dia itu menjual peralatan, harganya 750. Belinya itu di tanggal 1 Januari 2013. Nah, terus peralatan itu dijual seharga 466.000. Nah buat May depreciation-nya itu kertasnya sebantesan. Nih buat cari ini depreciation expense di debit, terus aku accumulated depreciation di kredit itu 25. Nah 25 ini itu dari 750, nih keterangannya di 750.000
bagi 10, karena kan dia pembelian itu Januari 1 2013, berarti 2013, 14, 15, 2013. Ya, ini itu jadi 10. 750.000 dibagi 10 dikali 4 dibagi 12, jadi hasilnya 25.000. Sama nih, debitnya 25.000, kreditnya 25.000. Terus selanjutnya itu ada cash 466.000, akumulated depreciation-nya 325.000, terus gain on sale-nya 41.000, terus equipment-nya itu 750.000. Sebenarnya di sini saya masih bingung, dibantuin sama teman sih. Nah, terus di tanggal 1 Juni, nah dia ini menjual tanah yang dibeli pada tanggal 1 Juni 2007 seharga 1.800.000. Nah, harga tanah tersebut itu 300 nih. Jadi jurnalnya itu cash 1.800.000, gain on sale of land itu 1.500.000, dan landnya itu 300. Terus Juli 1 Juli itu ada membeli peralatan seharga 2.450.000. Nah, jurnal itu adalah equipment 2.450.000 dan cashnya 2.450.000. Terus Desember tanggal 31 itu ada peralatan yang sudah tidak dipakai lagi yang harganya 500.000 saat dibeli pada tanggal 31 Desember 2007. Di sini tidak ada nilai sisa yang diterima. Jadi akunnya itu ada depreciation expense di debit 50.000 dan accumulated depreciation di debit 50.000. Lalu ada accumulated depreciation di debit 500.000 dan equipment di kredit 500.000. Nah, di sini ada update aset tetap sebelum penyesuaian. Jadi di sini tuh sudah dikurangi dan ditambahi dari laporan transaksi aset tetap. Ini ada landnya 4.900.000. Terus build-nya itu 26.500.000. Accumulated depreciation-nya itu 12.100.000. Nah, ini 26.500.000 dikurang sama 12.100.000, jadi hasilnya itu 19.300.000. Terus buat equipment-nya itu 41.200.000. Accumulated depreciation of equipment itu 4.175.000. Jadi ini dikurang, hasilnya itu 30.000.025.000. Jadi total aset tetapnya itu adalah 61.225.000 dari total keseluruhannya. Terus ada penyesuaian build. Di sini ada depreciation expense of build-nya itu 530.000. Terus ada accumulated depreciation of build-nya 530. Oh, ini di debit, sama ini di kredit. Terus ada penyesuaian equipment. Di sini ada keterangan nilai equipment setelah dijual dan disimpan itu 38.750. Nah, di sini akun itu depreciation expense of equipment 3.875.000 di debit. Terus accumulated depreciation of equipment itu di kredit 3.875.000. Nih, jadi ya, jadinya segitu. Terus ada penyesuaian equipment yang baru dibeli. Di sini akunnya itu ada depreciation expense of equipment di debit itu 122.500. Terus di kreditnya itu ada accumulated depreciation of equipment itu 125.500. Jadi totalnya segini, 3.957.500. Nah, ini dia adalah laporan aset tetap Desember 2017. Jadi landnya itu 4.900.000. Terus build-nya itu 26.500.000. Terus di sini accumulated depreciation of build-nya itu 12.630.000. Ini dikurang, jadi hasil sini 13.870.000.
Terus di sini ada equipment itu 41.200.000. Accumulated depreciation of equipment itu 8.172.500. Ini sama dikurang jadi hasilnya 33.027.500. Nah, jadi total aset tetap Desember 2017 itu adalah 51.797.500. Sekian penjelasan dari saya. Sebenarnya saya masih kurang ada yang kurang ngerti juga Pak, jadi sebisa saya buat ngejelasin. Dah, Tungguin aku ya. coba. Ini Ini aku yang